saya Kathleen. Ya, tentang C2O, C2O itu perpustakaan, perusahaan kecil aja sebenarnya, dan mungkin juga sebenarnya nggak ada yang terlalu istimewa juga ya. Perpustakaan ini awalnya memang berisi buku-buku, dan tapi ya kita digunakan untuk membaca buku, digunakan untuk orang-orang bikin craft. Jadi kita menggelar berbagai kegiatan di sana. Ini bedah buku dengan salah satu penulis setahu saya yang cukup tertua kali ya, salah satu yang tertua di Surabaya, 78 tahun, Pak Suwarto Brata. Jadi kami merasa sih, karena pertamanya dibikin juga karena saya merasa di Surabaya itu hal-hal seperti ini kok agak sulit diketahui ya, gitu. Jadi rasanya perlu ada tempat, ruang yang bisa ada berbagai hal, bisa bertemu. Ini jadi kami juga mengadakan pemutaran film, bedah buku, kemudian juga akhir-akhir ini juga ada pentas musik. Jadi sebenarnya ruangannya kecil aja, kita manfaatin ruang perpustakaan, belakang, jadi kita pindah-pindahin barang, pinjam-pinjam sewa, pinjam dari teman dan lain-lain. Ini kuliah umum, kebetulan ada peneliti asing, dia editornya American Anthropologist, profesor di Stanford, lagi ke Surabaya dan dia seneng banget ngeliat perpustakaan kami. Jadi ya gimana kok saya ngasih kuliah umum dan tentang etnografi digital, dan ya udah budal aja sih. Gitu. Kemudian ini salah satu program tahunan kami, Festival Komik. Kami bekerja sama dengan Pusat Kebudayaan Perancis. Tahun ini sudah memasuki tahun keempat, tahun depan akan memasuki tahun kelima. Kemudian ini lagi festival tahunan yang kami adakan, namanya Design It Yourself. Mungkin tadi teman-teman waktu masuk sini dapat bukletnya. Jadi sama bulan Oktober kami menggelar festival desain yang terdiri dari obrolan santai, workshop, market, dan piknik. Jadi macam-macam sih. Memang perpustakaan, tapi kami cukup aktif menggelar program hampir tiap bulan, kira-kira ada kali 4 acara dan lain-lain. Nah, ini barusan kami bekerja sama dengan pembicara yang nanti berikutnya, Alex Sunday Market, untuk Design It Yourself. Kami kerjasama bikin DIY Market ini di Sutos. Jadi yang dari awalnya perpustakaan, sebenarnya kami awalnya perpustakaan waktu saya jadi bertemu dengan banyak orang dari berbagai minat. Saya kira sebenarnya orang-orang ketika dibilang orang Indonesia nggak suka baca buku itu nggak benar ya, kok dari pengalaman saya. Orang suka, orang mencari informasi, kita selalu perlu informasi. Dan dari situ saya bertemu banyak orang. Dan mereka kemudian jadi mengembangkan minatnya masing-masing. Nah, ini website kami. Nah, dari pengalaman saya mengolah C2O dan website ini, saya kemudian jadi bertemu banyak orang-orang yang tadi, orang-orang anggota, pengunjung aja atau apa yang ternyata mereka main musik, mereka bikin film, mereka nulis buku. Yang sebelumnya saya ngeliat kalau nyari kalian di internet kok sulit banget ya. Atau katakanlah saya tahu, aku bakal pentas di Balai Pemuda nih Mbak, informasimu mana gitu loh. Saya terus jadi ya kelewatan banyak acara. Ataupun kalau kemudian setelah Facebook muncul dan lain-lain, saya melihat acara-acaranya berputar di Facebook. Itu muncul, tapi saya jadi kesulitan
menyebarkannya di luar Facebook masing. Katakanlah saya merasa acara itu menarik, tapi jadinya seperti ini nih yang terjadi. Ada banyak peminat, katakanlah acara ada festival musik ini, yang tahu teman-temannya atau apa, karena informasinya berputar di entah mailing list, poster, blog, dan media sosial yang gimana pun meskipun bisa diakses di mana-mana, tapi masalahnya kita tahu apa enggak ada berita itu. Nah kemudian yang kalau saya lihat dari pengalaman saya bertemu dengan berbagai orang di perpustakaan itu, ada orang berbagai minat, tapi informasi-informasinya berputar di lingkup masing-masing. Nah jadi katakanlah ada acara musik, ada acara mutaran film, ada bedah buku, itu yang saya rasakan, wah coupling-couplingnya banyak nih di sini. Yang tentu saja memang terjadi di semua tempat ya. Tapi yang kemudian saya rasa perlu adalah gimana supaya kita nggak jadi sekedar gelembung filter ya. Jadi ngobrolnya cuma sama teman-teman sendiri aja. Kalau misalnya minatnya sama rock ya sama rock aja, pop sama pop aja. Sukanya baca buku ya suka mainnya sama orang yang baca buku aja atau gitu. Gimana caranya? Ada jalur komunikasi. Ini jadi di sini saya dari awalnya mengelola perpustakaan itu, saya jadi merasa sebenarnya itu kan informasi ya. Gimana kita bisa berkomunikasi dengan mengkomunikasikan informasi yang sebenarnya makin membludak sekarang ini, kita banjir informasi. Tapi ya muternya itu juga pasti nggak semua informasi bisa kita akses. Nah ini kemudian idenya dari bersama teman-teman anggota-anggota juga, karena mereka juga bilang, iya dapetin info tempat, dapetin info ada komunitas apa aja di Surabaya, dapetin info acara Surabaya itu sulit katanya mereka. Entah kalau misalnya dicari, entah belum masuk dalam scene-nya, atau kalau dicari di Google juga, kita kalau Google Surabaya juga nemunya apa, nah, kayaknya bisa dicoba sih. Jadi tadi udah disebutin ya sama banyak pembicara sebelumnya, kita ini masuk ke era informasi, di mana informasi begitu membanjir. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa aktif kita bikin informasi? Kalau kita konsumsi informasi sih kita, setahu saya statistiknya katakanlah itu memang kalau download kenceng kita. Tapi kalau bikin, pertanyaannya, nah siapa, berapa banyak? Jadi kita mikir kayaknya kita perlu nih bikin yang cukup tentang informasi-informasi yang kita tahu sekitar kita di Surabaya. Ini sebenarnya upaya kita untuk bikin jalur komunikasi ya, untuk memudahkan komunikasi antar teman-teman dan juga ruang. Ini kami buat kami juga karena kita ngeliatnya orang-orang makin menggunakan gadget dan lain-lain, kita bikin responsif, bisa diakses di gadget dan lain-lain. Kita mulai awalnya dengan direktori dan peta. Jadi peta direktori komunitas, direktori apa yang kita sebut ruang berbagi. Ruang berbagi ini awalnya karena kita merasa Surabaya itu mendapatkan ruang untuk bikin bedah buku, bikin pemutaran film, bikin acara musik tuh cukup sulit buat kita. Paling enggak yang kalau yang biayanya cukup terjangkau buat inisiatif-inisiatif kecil. Jadi katakanlah Balai Pemuda gitu, ternyata ada biayanya yang cukup besar. Nah, dan kadang-kadang itu tidak bisa diperhitungkan karena nanti ketemu dengan siapa beda sebut harga. Jadi gimana ya caranya kita bikin informasinya transparan. Katakanlah Balai Pemuda gimana
Taman Budaya Jatim kamu pakai itu gimana? Jadi itu yang kemudian pikir kita kayaknya perlu ada transparansi informasi tentang ruang berbagi ini. Kemudian ya direktori acara, kalender sih sebenarnya. Ya tadi seperti saya bilang banjir informasi sekarang ini, tapi juga informasi mudah hilang. Bagi yang sering pakai Facebook pasti kerasain ya status, ntar kemudian ingat perasaan tadi ada informasi acara minggu lalu gitu, nyarinya udah kelabakan deh. Jadi dulu pakai batu ribuan tahun, kertas katanya ketahanannya ratusan tahun, optik CD puluhan tahun. Nah sekarang kita 1 tahun nyampe enggak, bahkan setahu saya kalau informasi di blog aja belum tentu 1 tahun bisa tahan. Kalau kita nggak rajin-rajin menjaga itu juga. Gitu. Jadi yang perlu pertimbangkan sebenarnya kalau dari pengalaman saya ketika mengelola acara-acara, ketika kita menggunakan media sosial atau internet untuk sosialisasi adalah operasionalnya dan kompatibilitas. Karena tahu sendiri kan software update udah nggak bisa dipakai lagi yang lama. Jadi sebenarnya ada semacam konsistensi yang kita perlukan dalam ketika kita berusaha mendata atau merekam secara digital informasi-informasi sekitar kita. Kemudian bentar ya. Iya, ini istilah di ilmu perpustakaan, mungkin kok yang tahu itu metadata, informasi mengenai informasi. Jadi katakanlah ada video, siapa yang bikin sutradaranya, terus tahun dibikin kapan, siapa yang lokasinya di mana, hal-hal seperti itu sebenarnya itu yang disebut metadata. Nah, tapi katakanlah kok film seperti itu ya, tapi kalau misalnya kita bikin film sendiri, itu kadang-kadang kan terus diupload di YouTube. Kita kadang-kadang itu hal-hal seperti itu nggak kita perhatikan. Padahal ketika kita semangat nih, ayo kita ngerekam Surabaya, bla bla bla. Terus nggak tahu deh, ini konteksnya apa? Ketika audiens lain lihat, kita nggak terlalu ngerti sebenarnya. Nah itu yang kami lakukan di sini, kami berusaha mikir kalau kita mau bikin ketika kita mau bikin arsip ataupun protokol ataupun platform media tentang Surabaya, ya kita pikir kayaknya ada baiknya itu dipikirkan dengan memperhatikan hal-hal ini. Jadi ini yang akhirnya kami buat, jadi dari awalnya perpustakaan dan sampai sekarang masih perpustakaan juga. Tapi saya senangnya adalah saya bertemu dengan banyak orang di sini yang kemudian punya pikiran yang sama atau wah kita menemukan hal-hal menarik yang sebenarnya asik nih kalau kita bisa mendatakan. Jadi ini direktori komunitas di Surabaya, ada Serikat Mural Surabaya, Lost Art ini komunitas ilustrator, ada komunitas merajut, ada Indonesian Youth Motion, jadi Save Street Child, kemudian indie media indie musik di Surabaya. Hal-hal ini sebelumnya saya merasa saya kesulitan tahu. Dan ya kita bikin caranya supaya kemudian orang-orang kalaupun mau submit, mau kirimkan informasi tentang komunitasnya jadi mudah. Jadi kita bikin juga ini kalau orang-orang mau kirim informasinya bisa langsung di websitenya. Ini jadi mungkin katanya minor banget ya data seperti itu, tapi dari pengalaman saya sih ada seperti itu tuh berguna ketika kami kemudian ditanyain sama Pekan Produk Kreatif Indonesia di Jakarta, mereka tanya kalian punya nggak database komunitas kreatif di Surabaya? Ya udah bikin ini sehari jadi karena datanya sudah siap gitu, dan akhirnya terus orang di Jakarta di Pekan Produk Kreatif tahu, oh ternyata Surabaya banyak ya ada kegiatan hal-hal seperti ini. Kalau kami nggak ada seperti ini, bisa bayangkan bikinnya ya pasti sebulanan lebih deh untuk nyari datanya dulu. Nah ini kemudian peta ruang berbaginya, lagi-lagi ada bisa kalau teman-teman punya ruang berbagi, ruang yang boleh dimanfaatin, jadi
Di sini ada restoran, kafe, Monumen Tugu Pahlawan, dan di dalamnya kita detailin juga alamat, jam bukanya kapan, websitenya, alamat di mana, transportasi dan cara mengajukan acara. Kalaupun berbayar, jadi paling nggak bisa diperhitungkan. Nah, terus dari situ kita juga bikin peta buku Surabaya, peta berbagai perpustakaan dan taman baca Surabaya, yang sebenarnya juga kita pakai. Nah ini yang nggak nyangka-nyangka, kemudian karena kita menemukan berbagai banyak musisi indie yang menurut kita sebenarnya sangat bagus, dan karya mereka sudah kemana-mana, main di luar kota dan sebagainya. Ini Hai Mam main di Sutos, Cotswold, diterbitin di label di Jogja. Ya kita mikir sulit memang kalau dapat informasi tentang mereka kalau nggak ada protokolnya. Jadi ya udah kita bikin juga akhirnya net label. Dari situ kadang-kadang mereka inisiatif untuk bikin live music session yang kemudian kita rekam dan kita digitalisasikan juga online. Ini sebenarnya kita lakukan aja di perkarangan belakangnya C2U. Kemudian kita juga inisiatif workshop penulisan media. Nggak ada dari satupun dari kita yang latar belakangnya jurnalistik sebenarnya. Jadi dengan agak-agak cupu kita bikin workshop nulis, ngajak kerja sama dosen saya yang menurut saya kayaknya oke nih kalau ngajak nulis. Ngasih nulis, terus kemudian mereka gagas, aku mau nulis tentang apa nih tentang Surabaya, ada yang Ampel, tram Surabaya lama, lain-lain, dan ini kita ngajak kerjasama komunitas-komunitas yang sudah ada di Surabaya, jadi yang udah ada sering nongkrong di perpustakaan C2U sendiri, kayak ini Surabaya Tempo dulu, dia nulis tentang tram Surabaya, kita kemudian pertemukan dia dengan desainer yang kemudian bantu untuk proses bikin ilustrasinya untuk tram Surabaya itu. Dan kemudian kita terbitin juga komplit dengan peta dan lain-lain. Ini warga di Stren Kali, pengen bikin cerita tentang kampung Stren Kali di Jagir, juga bikin peta akhirnya. Dari peta ini seperti ini, terus kemudian bantu pengolahan medianya dari peta di Wonokromo. Kemudian ini teman-teman yang senang ke Pasar Gembong, dibikin petanya. Jadi memang sebenarnya kita mikir kita gimana caranya memprovokasi produksi amatiran ya. Yang sebenarnya kalau diolah dengan baik ya nggak bisa sangat menjelaskan juga. Ada petanya dan lain-lain. Jadi ini di Ayore, dari kembali lagi kalau, ini kemudian yang terakhir, bukan terakhir sih, yang masih kami lakukan, kami mengundang orang-orang untuk mengirimkan kartu pos tentang tempat yang mereka sukai di Surabaya, ada yang nulis tentang tempat jahit, tempat tugu-tugu juga ada lah, tapi macam-macam. Nah ini kemudian kami dapat kartu posnya, banyak, dipamerin waktu di Sutos barusan, dan ya orang-orang mulai dari anak-anak sampai penjaga kebersihan pun jadi suka juga, dan mereka ikut-ikutan bikin juga. Jadi balik lagi perpustakaan, awalnya kita biasanya persepsinya itu sekedar tempat untuk akses informasi, gudang informasi, tapi dari pengalaman sih yang terjadi adalah itu menjadi tempat ketika ada ruang, itu kemudian terjadi jejaring, interaksi, dan proses ruang untuk berkarya. Dan apa hubungannya perpustakaan dengan era digital saat ini? Pikir saya tadi Pak Errol sangat bagus bilang, ya kita boleh menggunakan digital, tapi mikirnya analog. Dan literasi bukan sekedar kemampuan atau minat baca, tapi sebenarnya kemampuan kritis kita dan kepercayaan diri untuk membentuk, membikin, menyuarakan
hak dan kewajiban kita untuk mengubah pikiran secara aspirasi masing-masing. Terima kasih.